Halo semuanya, welcome back. Hai. Hai, it's Lucky and welcome back to my channel. Hai internet friends, it's Lucky and welcome back to my channel. I know it's been a while since I uploaded the last video about the cafe. Ya, jadi hari ini aku mau ngasih share ke kamu, Jadi hari ini aku mau sharing ke kamu tentang tips gambar suasana biar gambarmu tuh mantap. Mantap apa sih? Tapi sebelum kita masuk ngebahas tipsnya lebih dalam, aku mau ngasih tahu teknikalnya dulu karena ini basic banget dalam menggambar suasana. Jadi secara teknikal kamu harus tahu ini nih. 1. Ekspresi wajah, gender, usia. Yang keempat, gestur manusia, latar tempat atau setting lokasi. Terus yang terakhir itu keterangan waktu. Nah, keterangan waktu. Jadi pagi, siang, malam itu jelas. Nah, dari poin yang aku sebutin tadi itu nanti bisa mencakup 5W1H. When, why, who, where, when, what, how. Jadi gambar kamu tuh bisa berbicara, bisa berkomunikasi gitu, bisa orang yang melihat gambarmu bisa tahu, oh si A ini adalah seorang pemuda yang sedang dimabukkan marah. Jadi yang melihat tuh bisa tahu si A ini cewek, oh si B tuh cowok, oh si C tuh bapaknya si cewek tadi, oh lokasinya tuh di pantai, oh ininya di situ dan lain sebagainya lah, pokoknya gitu ya. Jadi tuh gitu. Oke, langsung aja kita bedah tipsnya satu-satu ya, daripada makin bingung kemana-mana kan. Jadi tips yang pertama itu ekspresi muka ya, kayak senyum, terus sedih, flat, dan lain sebagainya. Mulai dari ekspresi muka ya. Ekspresi muka tuh bisa mencerminkan atau menggambarkan peristiwa tertentu gitu. Kayak kamu lagi ngelihat orang jatuh terus kamu kayak hah. Jadi intinya dari ekspresi muka itu kamu bisa menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi di lokasi tersebut, di gambarmu itu. Terus nanya nih, terus apa aja ekspresi muka? Ya banyak, kayak seneng, sedih, marah, gembira, kesel, flat, berak, bingung, kecewa, bahagia, lagi galau, dan lain sebagainya. Kamu juga bisa melihat emoji-emoji di HP-mu loh buat referensi ekspresi, kayak yang seneng gimana ya mesti tahu, udah tau lah ya, mesti nggak usah dijelasin. Oke. Lanjut tips nomor 2 yaitu ada gender. Nah ini dibagi jadi 2, udah tau lah kalian pasti. Ada laki, ada perempuan. Nah ini fungsinya buat apa? Ya buat bedain antara laki sama perempuan di gambarmu. Terus gimana biar bisa gambarnya kayak perempuan, kayak nunjukin kalau itu laki-laki, kalau yang itu perempuan? Ya bisa dengan bentuk wajahnya. Yang cowok tuh lebih ngotak, atau lebih gimana. Terus yang cewek tuh rambutnya panjang, terus ada aksesorisnya misalnya, terus pakai anting, pakai aku cowok pakai anting. Terus yang cewek ada bulu matanya, biasanya gitu. Yang cowok tanpa bulu mata biasanya ya, tapi banyak kan gitu sih. Lanjut di tips ketiga yaitu ada usia. Nah usia ini ada banyak, dibagi banyak juga. Ada balita, anak-anak, terus remaja, dewasa, lansia. Mari kita bedah satu-satu, mulai dari yang balita. Nah balita ini biasanya ciri-cirinya itu badannya bulat, terus imut, kecil, tapi di gambar tuh kayak belenduk loh, montok, mengkal, terus
ada yo pendek tapi kayak belenduk gitu loh, balita kayak yang masih ya balita. Kamu lihat balita kayak gimana gitu ya, digambar, divisualkan, namanya di kafe. Kayak yang mungil tapi montok, gini lah pokoknya, gini balita lah gitu ya. Terus anak-anak ya jelas kelihatan beda lah ya ciri-ciri fisiknya. Dia udah mulai tinggi, udah mulai kebentuk kayak yang mana yang perempuan, mana yang laki itu udah kelihatan. Jadi kamu bisa ngasih, kalau yang cewek rambutnya panjang, terus yang cowok pakai kaos, yang cewek pakai dress, terus yang cewek dikasih aksesoris. Terus jangan lupa ini ada apa nih, ini nih apa namanya, bulu mata. Pokoknya ya balik lagi ke poin gender tadi sih, lebih ke bedain mana laki mana perempuan. Terus ini nih, tingginya jangan yang wajar anak aja ya, sewajarnya anak kecil loh. Jadi nggak tingginya nggak setinggi yang orang dewasa, nggak sependek balita. Nah, terus selanjutnya ada remaja. Nah, remaja ini sebenarnya agak tricky ya, sama dewasa ini agak sama gitu. Untuk yang laki mungkin bisa dengan bentuk muka yang lebih lonjong, terus mulai tumbuh kumis tipis, tapi mending nggak usah sih kalau remaja. Nah ini triknya ini, kalau misalnya kamu ngasih kumis di remaja nanti malah sok kebalik sama dewasa tuh loh. Jadi mendingan, ini saranku ya, kalau saranku ya mendingan nggak usah pakai kumis gitu. Terus pokoknya yang ambigu, kayak itu bisa jadi dewasa, bisa ke arah, mau ke arah mana nih, kayak wah kamu mau ke arah mana nih, mau ke dewasa atau mau ke remaja, bingung kan? Ntar yang lihat juga bingung, ini sebenarnya bapaknya apa anaknya gitu loh. Kalau enggak ya kumis tipis ya apa-apa lah, tapi enggak sebanyak dewasa. Yang penting tipis-tipis aja, tipis kayak set gitu. Terus rambutnya biasanya lebih stylish. Terus untuk perempuan ya mungkin bisa dikasih aksesoris kayak anting, gelang, jam tangan, lipstick nggak kelihatan sih, tapi kalau lipstick gitulah pokoknya ya remaja. Terus lanjut dewasa lah ya, dewasa. Nah ini biasanya ciri-ciri fisiknya juga lebih kelihatan nih, mulai dari kayak yang pakaiannya lebih formal, terus lebih rapi, lebih nggak nyeleneh kayak yang remaja tadi. Itu bisa diaplikasikan ke dewasa ini. Terus yang laki bisa dikasih kumis yang tebel biar ngeliatin kalau itu bapak, ibu-ibu yo itu tadi hampir mirip, cuman mungkin pakaiannya yang lebih formal, lebih sopan, lebih enggak ya lebih formal lah. Terus yang lansia, nah lansia ini kelihatan banget nih ciri-ciri fisiknya. Kamu bisa ngasih kerutan di wajahnya. Kamu mengamati orang-orang di sekitarmu yang lagi berkegiatan, kamu amati, kamu gambar, amati gambar, pokoknya gitu terus, biar gesturmu, kamu gambar gestur tuh udah nggak usah mikir lagi gitu. Jadi kamu enak mau gambar suasana. Terus ini juga bisa buat ngelatih daya ingat kamu, tenang pokoknya kamu ngelihat gambar, lihat gambar itu udah tips paling pokoknya. Dijamin kamu nggak bakalan kesusahan buat gambar suasana, mau suasana apapun, mau suasana di pantai, mau suasana di pasar, mau suasana di gunung, mau suasana di warung bakso, dan lain sebagainya. Kamu pasti gambar karena kamu udah bisa gestur. Mau gambar suasana tenang apa aja, kamu pasti bisa melewatinya. Wah, asik, sumpah asli. Gestur penting gestur. Oke, next yang kelima ada latar tempat atau lokasi atau setting lokasi atau ya pokoknya tempat lah ya, lokasi kejadian, TKP. Jadi bisa ngasih info gitu loh, kayak apakah ini lokasinya di pantai, apakah di gunung, apakah lokasinya di pantai, apakah di pasar, di gunung, di dalam ruangan, di luar ruangan, di lapangan basket, di lapangan voli, di lapangan sepak bola. Aku kasih contoh deh, misalnya gambar di dalam ruangan. Jadi misalnya di dalam rumah nih, ada apa aja biasanya di dalam rumah ya,
ada interaksi antara anggota keluarga, terus ada foto keluarga, terus ada jam dinding, ada meja makan, ada sofa, ada lampu, ada meja, kursi, TV, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada di rumahmu itu bisa kamu amati, kamu gambar, amati gambar, amati gambar, amati gambar. Terus contoh lagi apa ya, di pantai misalnya, di pantai ada orang yang bermain voli, terus ada ini, ada apa sih di pantai? Oh, ada yang lagi surfing misalnya, ada yang lagi ini mancing, ada yang lagi ngapain lah gitu di pantai, ada yang lagi ini bangun istana pasir, itu juga bisa. Ada tebingnya misalnya, di pantai ada tebing, terus ada tanaman yang biasanya tumbuh di pantai, itu juga bisa. Ada binatang pantai, bisa kamu gambar juga di situ. Terus yang keenam, keterangan waktu. Nah, ini tuh penting banget juga. Semuanya penting sih dari poin 1 sampai ke 6 ini. Jadi biar gambarmu tuh nggak ambigu, kayak itu malam hari apa siang hari ya, gitu loh. Nah kan, jadi kan si keterangan waktu ini bisa ngejawab si when tadi kan, when yang dari 5W1H tadi kan, bisa ngejawab si when. Kamu bisa masih clue dengan gambar matahari pas lagi voli pantai misalnya. Nah itu berarti volinya di pagi hari di pantai ya kan. Terus bisa dengan cuaca, misalnya lagi hujan nih ya, misalnya di dalam rumah lagi hujan, malam hari di dalam rumah hujan. Nah gimana cara gambarnya? Kasih aja gambar apa namanya, jam dinding, terus di jarumnya dikasih ke arah jam malam, terus ada jendela. Nah di jendelanya tuh kasih rintik-rintik hujan gitu. Nah itu udah nunjukin kalau keterangan waktunya tuh malam hari lagi hujan. Nah, itu kan bisa. Jadi jelasin sedetail mungkin lah ya, sejelas mungkin. Ini tuh malam hari loh, ini tuh malam hari lagi hujan loh, ini tuh siang hari panas-panas terik gitu loh, ini tuh gambarku tuh gini, ini tuh gambarku tuh gitu. Udah sih 6 doang tipsnya. Oke, before we end this video, jadi dari topik dari pembicaraan kita hari ini bisa kita simpulkan, gambar suasana itu sebenarnya mudah guys, gampang, asal kamu udah ngerti basicnya. Kayak yang 5W1H tadi, when, why, where, who, what, how. Itu kamu udah master di teknikalnya tadi, dari ekspresi muka, gestur, gender, usia, keterangan waktu, keterangan tempat. Itu kalau 6 ini udah kamu kuasai, kamu mesti gini, top. Terus pasti gampang, mau gambar suasana apapun, mau lokasinya di mana, mau gambar sesusah apapun, mau tema yang sesusah apapun, kamu pasti bisa melewatinya. Asik. Oke, jadi itu aja sih tips kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi kalian pandangan yang lebih jelas tentang gimana gambar suasana. Thank you banget guys sudah mau nontonin episode ini. See you. Dah, bye.